Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Jamaah Jumat Masjid Ibnu Abbas rahimani wa rahimakumullah. Kita tentunya sudah memahami bersama bahwasanya kita sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk memasuki bulan ini dengan berpuasa, dengan qiyamul lail tanpa halangan yang berarti. Tentunya kita hendaknya banyak-banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang besar ini. Dan yang kedua, kita pun paham bahwa di dalam malam-malam terakhir dari bulan Ramadan terdapat keutamaan besar. Adik-adik, baik yang di dalam maupun di luar, tolong ikut menyimak khutbah Jumat ini. Adik-adik, ikut menyimak khutbah ini. Barangkali suara antum ikut mengganggu para hadirin jamaah karena masjid kita belum kedap suara. Ada beberapa ayat dan hadis Nabi yang memotivasi kita akan keagungan, akan keutamaan dari 10 malam Ramadan ini. Di antaranya adalah apa yang kita dapat di dalam surat Ad-Duhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin. Sesungguhnya kami menurunkannya,
kami menurunkan Al-Quran dalam malam penuh keberkahan, dan sesungguhnya kami benar-benar adalah pemberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam tersebut diputuskan segala hal penuh kebijaksanaan. Dan di dalam surat Al-Qadar kita pun telah hafal bersama, Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalam malam penentuan, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta meriwayatkan sebuah hadis, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'mar ummatihi, bahwasanya diperlihatkan kepada beliau umur-umur umat sebelum beliau, a'mar ummati qablahu, dan beliau khawatir karena pendeknya umur umat beliau yang menginjak antara 60 sampai 70 tahun tidak akan mencapai keutamaan amal umat-umat sebelum beliau. Fa'atallahu lailatul qadar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar. Adik-adik saya ingatkan kembali agar tidak berbicara, ya. Diam dan menyimak, ya. Diam dan menyimak. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir apa yang telah dicapai dari umat-umat terdahulu dari amal-amal soleh tidak bisa dicapai oleh umat beliau, umat Islam akhir zaman. Maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan, anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar. Walaupun hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syalbani karena mu'dhalnya, tetapi secara realita hadis ini sesuai dengan kebenaran. Kita tahu bahwasanya umat-umat terdahulu usia mereka jauh lebih panjang dari usia kita saat ini. Dan kita pun tahu bahwasanya di dalam Lailatul Qadar terdapat keutamaan lebih baik dari 1000 bulan, sebagaimana yang kita lihat dalam surat Al-Qadar. Sehingga walaupun hadis ini lemah, tetapi secara matan, secara isi adalah sesuai dengan kebenaran. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhal al-'ashr awal awakhir shadda mi'zarahu." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, shadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya beliau tidak menggauli istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna. Ahya lailahu, kemudian menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan beliau pun tidak sekedar beribadah untuk beliau pribadi, tetapi beliau juga membangunkan keluarga beliau untuk ikut beribadah. Namun dengan beberapa keutamaan ini, barangkali di sana ada penyebab atau hal-hal yang menyebabkan semangat seseorang itu berkurang. Di antaranya adalah kelelahan fisik dan mental, yang mana kita tahu bahwasanya pada 20 hari pertama kita sudah disibukkan dengan ibadah, baik dari puasanya maupun salat malamnya. Tetapi kita tahu bahwasanya Ramadan belum berakhir, sehingga jangan sampai kita berpuas diri dari 20 hari awal dari bulan Ramadan membuat kita bersantai-santai di akhir Ramadan. Penyebab kedua adalah sebagian dari kita fokusnya beralih untuk menyambut Lebaran, baik karena fokus untuk mencari pakaian, fokus untuk membuat makanan, atau fokus untuk mudik, ya, untuk persiapan mudik ke tempat-tempat saudara. Ini pun apabila kita tidak fokus, kita lengah dari hal ini, maka sebagian ibadah kita akan teralihkan karena fokus kita sudah beralih. Kemudian penyebab ketiga adalah
kebiasaan menunda ibadah dan kejenuhan. Siapapun yang terbiasa menunda ibadah di awal Ramadan, maka dia lebih berat dalam melaksanakan ibadah di akhir-akhir Ramadan. Sehingga ketika kita menyadari kita telah memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, hendaknya kita bangkit, kita sadar dari kebiasaan buruk ini. Kemudian yang keempat adalah faktor lingkungan. Tentunya berbeda ketika kita tinggal di masjid yang di dalamnya ada jamaah yang biasa menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dengan masjid yang tidak terbiasa dengan kebiasaan ini. Ada masjid yang apabila selesai tadarus mereka pulang, sehingga apabila ada dari kita ingin iktikaf di tempat tersebut, dia akan bersendirian dan tidak tersemangati dengan hadirnya jamaah masjid tersebut. Sehingga apabila kita ingin menghidupkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, kita ingin iktikaf, hendaklah kita memilih tempat-tempat yang di dalamnya ada orang-orang yang bersemangat dalam menghidupkan malamnya. Kemudian faktor kelima adalah godaan duniawi, yang mana ketika siang dari bulan Ramadan banyak dari saudara-saudara kita sudah mulai membuka kios makanannya sejak pagi, bukan lagi ketika menjelang iftar. Kemudian pada malamnya banyak lagi dibuka-buka tempat-tempat penjualan aksesoris lebaran, sehingga banyak yang hanya sholat isya lalu mereka pergi untuk datang ke tempat-tempat tersebut. Sehingga dari 5 penyebab ini hendaknya kita waspada, kita mawas diri agar jangan sampai kita maghrur, tertipu dari 5 penyebab tersebut. Aqulu ma tasma'un, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah pertama disebutkan beberapa penyebab seseorang kendur dari semangatnya mengisi bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif dari ibadah-ibadah. Maka pada khutbah kedua ini ada beberapa tips mengatasi kemalasan dan meningkatkan semangat ibadah. Beberapa tips tersebut diantara yang pertama adalah membuat target ibadah secara pribadi. Tentunya dari kita banyak yang ikut salat qiyamul lail berjamaah, tetapi hendaknya kita tidak bercukup dengan mengikuti salat qiyamul lail berjamaah ini. Kita hendaknya menambah target pribadi, entah menambah 6 rakaat, menambah 8 rakaat di luar salat-salat tarawih yang kita ikuti secara berjamaah. Dan kita berusaha mendawamkannya, bukan hanya semalam atau 2 malam, tetapi kita berusaha mengisinya di waktu-waktu tersisa dari bulan Ramadan ini. Begitu pula dengan bacaan Al-Quran. Apabila kita memiliki target, misalkan selesai khatam 3 juz, 3 kali khatam misalkan, ternyata kita sudah mencapainya, hendaknya kita menambah jumlah dan kualitas dari target tersebut, target bacaan kita. Jangan sampai apabila target kita sudah tercapai lalu kita sibukkan waktu-waktu kosong ketika iktikaf dengan membuka media sosial. Kemudian yang kedua,
adalah kita memahami rahasia berpindah-pindahnya malam Lailatul Qadar. Memang di sana ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar hanya terjadi di masa Rasulullah SAW dan tidak terjadi setelahnya. Ada pendapat pula bahwasanya Lailatul Qadar akan tetap terjadi hingga yaumul qiyamah. Artinya terjadi setiap tahun. Dan pada pendapat kedua ini masih berbeda-beda lagi kapan terjadinya Lailatul Qadar. Apakah tetap pada setiap tahun, semisal pada malam 27, ataukah berpindah-pindah dari setiap tahunnya? Dari beberapa riwayat yang kita telusuri, ternyata di sana ada riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW pernah menjumpai Lailatul Qadar pada malam ke-21. Ada yang menyatakan malam ke-25. Ada yang menyatakan malam ke-27 dan lain-lain. Bahkan di antara riwayat yang sahih tersebut ada yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam genap, yaitu pada malam ke-24. Sehingga karena hal ini adalah termasuk perkara gaib yang tidak bisa kita ketahui, hendaknya kita semangat di seluruh malam-malam tersebut. Jangan hanya kita pilih pada malam-malam ganjilnya saja, karena barangkali Allah Ta'ala turunkan malam tersebut hanya atau terjadi di malam genap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama juga berbeda pendapat, apakah orang yang menjumpai malam tersebut harus merasakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar, ataukah bagi siapapun yang menghidupkannya dengan malam dengan ibadah. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya yang berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar hanyalah yang merasakan gejala-gejala Lailatul Qadar saja. Semisal malam yang tidak terlalu dingin ataukah panas, tidak angin yang terlalu kencang dan seterusnya. Dan tentunya ini tidak setiap orang dapat merasakannya. Dan pendapat kedua adalah bahwasanya siapapun yang menghidupkan malam terakhir dari bulan Ramadan, baik dia merasakan atau tidak merasakan, maka dia berhak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Dan tentunya ini adalah pendapat yang lebih ringan, yang lebih kita harapkan bahwasanya kita termasuk yang mendapatkan malam keutamaan tersebut, walaupun kita tidak menjumpai tanda-tandanya. Karena barangkali apabila kita lebih condong pada pendapat pertama, maka kita lebih sibuk mencari tanda-tandanya, bukan sibuk dalam beribadahnya. Ini menjadikan kita lebih bersemangat dalam beribadah, dan kita tidak memilih-milih malam-malam Ramadan terakhir, apakah malam genap ataukah malam ganjil. Tipe ketiga adalah agar kita mengajak keluarga untuk ikut serta beribadah. Yang mana tadi di khutbah pertama Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Tentunya mengajak keluarga untuk ikut serta beribadah bukan berarti ketika pada jam-jam terakhir menjelang sahur sebagian dari kita pulang, karena kita saat ini masih sudah dimudahkan dengan adanya media sosial, media komunikasi, sehingga kita bisa menghubungi lewat telepon hubung dan lain sebagainya, ya, sehingga tidak harus kita pulang membangunkan mereka secara langsung. Kemudian yang keempat adalah merenungi betapa agungnya malam Lailatul Qadar, karena pada malam tersebut terdapat keutamaan besar, yaitu malam 1000 bulan dari dibanding dengan malam-malam yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Bandingkan apabila kita mendapatkannya setiap tahun, maka keutamaan ibadah tersebut akan dilipat gandakan, sehingga kita tidak berbakhil-bakhil diri dalam menggunakannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai jenis ibadah. Dan yang kelima adalah hendaknya kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita menghidupkan malam-malamnya karena tidak enak kepada orang lain, tidak enak kepada istri dan lain sebagainya.
Tetapi semata-mata kita menghidupkan malam-malam tersebut adalah semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bisa bahas pada dua khutbah yang ringkas ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir sahabati wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Allahumma aslih bihim lima fihi minal khairi lil islami wal muslimin. Allahumma ja'alna minal maqbulin waghfir lana dhunubana wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a ta'atina wa ballighna lailatul qadr wa wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ja'alna al-Qur'an al-'azim liqulubina dhiya'a wa li asqamina dawa'a wa li absarina jila'a wa li dhunubiha muhissa wa 'in nari mukhallisa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna bil Qur'ani 'indal jazaa'i minal faizin wa 'indan na'ma'i minasy syakirin wa 'indal bala'i minas sabirin wa la taj'al mimman istahwadu syayatin fashaghalathu bid dunya 'anid din wa asbaha minan nadimin wa fil akhirati minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah